Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Hira menyebut Aaron sebagai binatang secara tidak langsung. Tepat ketika Aaron ingin menyangkalnya, ia melihat air mata jatuh dari wajah Hira, yang terlihat sangat kasihan. Aaron tercengang dan tampak tidak fokus. Dengan mengecualikan temperamen dan kepribadian Hira, ia memiliki penampilan yang luar biasa, yang bisa dikatakan seperti peri. Ini adalah pertama kalinya Hira menunjukkan kelemahannya, ia sama sekali tidak menunjukkan kekuatan dan kesombongan seperti biasanya. Temperamen wanita sungguh berubah-ubah. Aaron duduk, ia menuangkan segelas teh dengan santai dan mencicipinya. Hira memutar bola matanya dan air matanya jatuh lagi, ia berkata dengan sangat tidak adil, kamu masih meminum teh. Apakah kamu layak? Istriku, sudah kukatakan sejak awal, jangan menghina diri sendiri. Jika aku tidak layak meminum teh ini, bukankah kamu tidak bisa dibandingkan dengan teh ini? Kamu. Hira sangat marah dan air mata mengalir di wajahnya. Aaron memiringkan kepala dan bertanya, mengapa istriku begitu sedih? Jangan berpura-pura tidak bersalah. Jika kamu tidak merasa bersalah, mengapa kamu masih berada di sini? Hira berkata dengan kesal. Ketidakpedulian Aaron membuat Hira sangat marah. Aku tetap di sini untuk menunggu Malek sadar kembali. Uap panas dari teh tersebut berayun-ayun di udara. Aaron menatap uap panas tersebut dan berkata, jika tidak, bukankah Nona Qin akan kelelahan karena pergi ke keluarga Xiao untuk meminta penjelasan seperti kejadian sebelumnya? Hira tercengang, Aaron lanjut berkata, kamu tidak perlu menuduh aku dan mengeluh tentang aku. Aku telah memberitahumu sebelumnya, aku akan bercerai denganmu setelah mendapat peringkat pertama. Pada saat itu, kamu dapat hidup bebas dengan siapapun dan aku tidak akan peduli. Hira mendengus dingin, ia telah terbiasa dengan kesombongan Aaron. Bagi Hira, Aaron menjadi semakin sombong untuk menutupi ketidakbergunaannya. Aku bukan datang untuk mengeluh tentangmu, kamu juga tidak layak membuat aku mengeluh. Hira menepuk tangan, Ola kemudian masuk dengan membawa sebilah pedang dengan ekspresi serius dan air mata bergelinang di matanya. Hira berekspresi tegas dan tampak sedih, ia berkata, jika terjadi apapun pada kakakku, aku akan membunuhmu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, aku juga merasa malu untuk tetap hidup di dunia ini. Setelah membunuhmu, aku tidak akan hidup sendiri. Ucapannya mengejutkan Aaron, ia secara tidak sadar mengagumi Hira. Hira terlihat lemah, tetapi ia memiliki kepribadian kuat sebagai putri keluarga jenderal. Jika kepribadian kuat tersebut disalahgunakan, akan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Aaron mendengus dingin, Hira tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk, dia jelas seperti orang yang bodoh. Apakah dia bisa dibunuh oleh orang bodoh? Ola yang memegang pedang itu bergetar, ia berkata dengan suara serak, Nona. Jangan melakukan itu, Aaron. Hira menoleh dan melihatnya, lalu berkata, aku tidak senang setelah menikah denganmu. Aku tahu, kamu juga tidak senang setelah menikah denganku. Hubungan antara kita adalah hubungan buruk yang dibentuk oleh orang tua. Aku kira kamu tidak marah lagi setelah meminta aku bertelanjang kaki di depan umum. Aku kira pernikahan hanyalah bencana bagi dua orang, tetapi kini telah melibatkan keluarga. Aaron mengira Hira berkata seperti itu karena ingin bercerai secara damai. Tak disangka, Hira segera berkata, karena telah menikah, kita seharusnya saling menghormati dan harus hidup dengan damai. Jika kamu keberatan, kamu seharusnya melampiaskannya kepadaku. Mengapa kamu memperlakukan kakakku seperti itu? Saat mendengar ucapannya tersebut, Aaron akhirnya mengetahui inti dari perkataan Hira. Dia berkata, mengapa kamu menyimpulkan bahwa aku yang mencelakakan Malek? Aaron merasa sangat konyol. Meskipun Hira memiliki penampilan yang cantik, tetapi otaknya tidak dapat mengimbangi penampilannya. Kamu membenci keluarga Qin dan membenci aku. Maka, kamu mencelakakan kakakku pada saat di jurang gelap. Bukankah itu benar? Aaron telah mengerti, ia menghentikan ucapan Hira dan berkata, jangan menyalahkanku atas segala hal. Selain itu, siapa yang mengatakan bahwa aku membencimu? Aaron bahkan malas mengeluarkan tenaga untuk membencinya. Hira tercengang, ia telah mengesampingkan martabatnya dan berbicara dengan Aaron secara damai, tetapi Aaron menunjukkan sikap seperti itu. Terlebih lagi, jika aku membunuh Malek, apakah aku perlu membawanya kembali? Apakah aku tidak bisa membiarkannya mati diam-diam di antara orang-orang mati? Aaron cukup marah. Padahal, Malek terluka parah karena keterampilannya yang tidak bagus, tetapi kini menjadi salahnya. Kediaman keluarga Qin sungguh ahli dalam menyalahkan orang lain. Hira tercengang, sepertinya itu masuk akal. Apakah kakaknya benar-benar diserang orang lain? Namun, kakaknya yang ahli dalam seni bela diri pun terluka parah, mengapa Aaron baik-baik saja?
Hira, masa lalu kita tidak penting. Pokoknya, kita tidak ditakdirkan dan tidak mungkin bersama. Aku telah mengakui fakta tersebut. Jadi, aku tidak membencimu dan tidak akan mencelakakan Malek. Saat mendengar ucapannya, Hira tiba-tiba merasa kehilangan. Apakah Aaron sama sekali tidak peduli padanya? Bagaimanapun juga, ia adalah istri resminya. Saat ini, ia ingin hidup damai dan tidak ingin menyusahkan keluarganya lagi. Apakah Aaron tidak bersedia mengabulkan permintaannya yang sekecil itu? Adegan yang dibayangkan Hira sebelumnya adalah kakaknya kembali dengan Agung setelah menyelamatkan Aaron. Aaron dalam kondisi sekarat, ia berlutut, memohon belas kasihan, dan menyesali perbuatannya. Kemudian, Hira akan mendidik Aaron agar ia tetap menjadi menantu kediaman keluarga Qin dan patuh padanya. Tak disangka, kenyataan tidak memberinya kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, Hira menurunkan martabat diri, ia berharap Aaron menjadi lebih patuh agar tidak mencelakakan keluarganya. Namun, Aaron tidak peduli, ia juga menolak permintaan perdamaiannya dengan rasa jijik. Aaron berekspresi dingin dan tidak melihatnya sama sekali. Seperti yang diketahui, hanya orang licik dan wanita yang paling sulit ditangani. Kediaman keluarga Qin memiliki orang licik dan wanita seperti itu. Aaron menyilangkan kakinya. Tindakannya yang tidak sopan membuat Hira mengerutkan kening. Namun, harga dirinya tidak mengizinkan ia untuk berbicara lagi. Aaron tidak menganggapnya serius, apapun yang ia katakan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Hira terdiam, sesuai dengan keinginan Aaron. Aaron menguap dan berkata, "Aku tidur terlebih dahulu, bangunkan aku jika Malek telah sadar." Setelah itu, siapa yang benar dan yang salah akan diketahui. Selesai berbicara, ia memiringkan badannya dan tidur. Aaron telah berjuang sepanjang hari, sehingga ia tidur dengan cepat dan sangat nyenyak. Saat mendengar suara dengkurannya, Hira yang cemas menjadi semakin marah. Dia sengaja mengangkat gelas teh dan meletakkannya dengan kuat. Tetapi, Aaron tidak bangun, ia tampak sangat lelah. Hira melihatnya sekilas, Aaron sungguh memiliki aura sastrawan pada saat diam. Hira melamun. Jika Aaron memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka, ia layak bersama dengannya dengan kemampuan dan bakat yang ia miliki. Namun, keluarga Xiao tidak berkuasa, Hira tentu tidak bisa menerimanya. "Nona." Seorang pelayan laki-laki masuk untuk melapor, ia menghentikan pikiran Hira dan berkata, "Anggota yang pergi dengan pangeran tertua telah kembali." "Berapa banyak anggota yang kembali?" "Ada 40 orang yang pergi ke An Abis awalnya. Sekarang, hanya ada 3 orang yang kembali, tetapi salah satu dari mereka telah meninggal di tengah jalan dan hanya tersisa 2 orang, jawab pelayan laki-laki itu. "Apakah situasinya sangat tragis?" Hira tercengang, jenderal kediaman keluarga Qin sangat kuat, tetapi hampir seluruh pasukan mereka dimusnahkan. Nyonya besar telah memerintahkan anggota untuk memakamkan jenazah mereka. Pelayan laki-laki itu melirik menantu yang sedang tidur, ia mengecilkan suaranya secara tidak sadar, karena takut suaranya akan membangunkannya. Apa yang dikatakan kedua orang itu? Apakah Aaron yang mencelakakan kakak di tengah kekacauan? Pelayan laki-laki itu mengerutkan kening, dia merasa sedikit kecewa saat mendengar ucapan tersebut. Dia berkata, "Nona, mereka mengatakan bahwa menantu yang menyelamatkan pangeran tertua." Hira tidak percaya dan berkata, apakah mereka mengucapkan perkataan seperti itu karena kebingungan setelah terluka? Pelayan laki-laki itu menggelengkan kepala dan berkata, mereka sedang menerima perawatan dari dokter dan mereka terlihat sangat sadar. Hira tidak percaya, ia bahkan curiga kalau kedua orang itu disuap oleh Aaron. "Aku akan bertanya kepada mereka secara pribadi." Hira mengangkat ujung roknya dan memerintah, "Jaga menantu, jangan membiarkan ia melarikan diri." Dia memberengkan matanya terhadap Aaron dengan penuh rasa kebencian. Aaron tidak menerima permintaan damainya, sehingga harga dirinya yang mulia mengalami kemunduran. Dengan memendam dendam baru dan lama, ia tidak akan puas jika tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Sayangnya, keinginan Hira tidak terwujud. 2 orang yang masih hidup itu menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Kekuatan dan kegilaan para pasukan Calipari itu sangat mengejutkan Hira. Meskipun tidak berada di tempat, ia dapat membayangkan betapa sengitnya pertarungan itu. Jenderal tersebut secara khusus menekankan bahwa jika menantu tidak mengumpulkan budak Asia Tenggara dan bertahan hingga bala bantuan Kaisar tiba, mereka pasti telah meninggal, pangeran tertua mungkin juga tidak bisa bertahan hidup. Apakah Yang Mulia juga berpartisipasi dalam masalah ini? Apakah kalian disuap oleh Aaron? Hira menggertakkan gigi, ia tidak percaya hanya Aaron yang baik-baik saja, sedangkan sisanya terluka. Jika itu benar, betapa tingginya mentalitas dan kecerdasan Aaron. Dia dapat selamat dari pertarungan yang begitu sengit. Mengapa ia dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kakaknya? "Nona, kami adalah anggota kediaman keluarga Qin, bagaimana mungkin kami berbohong padamu?"
Kedua jenderal itu merasa sangat terhina setelah mendengar ucapannya. Kalian sangat tidak mampu dan tidak efektif dalam melindungi kakakku, kalian akan dihukum. Hira pergi dengan marah. Kedua jenderal itu saling bertatapan dan menggelengkan kepala, mereka telah melakukan yang terbaik. Hira tidak marah karena ketidakberdayaan jenderal, tetapi karena performa Aron lebih baik daripada kakaknya. Dia merasa tidak puas. Sebelumnya, Hira mengira Aron adalah seorang sastrawan yang lemah, yang berbakat tetapi tidak berguna. Kini, Aron memiliki keterampilan sastra dan militer, ia jauh lebih baik dari sekian banyak sastrawan. Jika ia mendapat peringkat pertama dan menjadi anggota istana, Hira akan menganggapnya layak. Jika ia belum menikah, ia bahkan layak untuk mendapatkan seorang putri bangsawan. Hira merasa tergoda tanpa disadari. Jantungnya berdebar kencang, Hira segera menghilangkan pikiran tersebut. Memalukan. Ia adalah menantu yang tinggal di rumah orang tua istri. Hira menyadari keanehan pada diri sendiri, ia bergumam, tidak benar, dua orang itu pasti telah disuap. Dia menghentakkan kaki, Aron yang tidak berkuasa tetap tidak layak bersama dengannya meskipun memiliki keterampilan sastra dan militer. Aroma obat memenuhi kediaman keluarga Qin. Semua orang sibuk hingga keesokan harinya, mereka menjaga Malek sepanjang malam. Tidak ada seorang pun yang berani memejamkan mata. Dari seluruh kediaman, hanya Aron yang tidur sepanjang malam. Ketika ia membuka mata, sinar matahari yang menyilaukan menembus ke dalam ruangan. Dia menguap, lalu terkejut saat membuka mata dan melihat sekelompok orang di depannya. Belasan pelayan diperintahkan untuk menjaganya. Mata panda mereka tampak gelap dan mereka tidak dapat berdiri dengan seimbang. Tampaknya, mereka tidak memejamkan mata sepanjang malam. Ketika Aron berdiri dan berjalan selangkah, mereka juga berjalan selangkah. Mereka mengawasi Aron pada saat makan maupun minum. Mereka bahkan berdiri di sekitar toilet pada saat Aron berada di dalam toilet. Mengapa kalian mengikuti aku sampai tidak makan dan tidak tidur? Aron sengaja bertanya dengan rasa kasihan. Menantu, ini adalah perintah Nona. Mengapa? Aron tahu bahwa hanya Hira yang akan melakukan perilaku bodoh seperti itu. Namun, ia tidak mengerti. Nona takut kamu melarikan diri. Hira telah memerintah mereka untuk membunuh Aron jika Malek meninggal. Saat mendengar ucapannya, Aron tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. Kalian dapat membunuhku. Para pelayan itu ketakutan dan berkata, menantu, kami hanya menjalankan perintah. Jangan takuti kami. Hahaha. Aron mengangkat alis dan tertawa lebih keras. Sejak kapan para pelayan kediaman keluarga Qin menjadi penakut? Seperti yang diketahui, orang baik selalu ditindas. Sebelumnya, semua orang meremehkan Aron, ia bahkan harus tunduk kepada para pelayan kediaman keluarga Qin. Masalah mengenai ia membunuh beberapa pelayan tidak mengancam pemilik kediaman keluarga Qin, tetapi menakutkan para pelayan ini. Aron keluar dari ruangan, para pelayan itu tidak berani menghentikannya, mereka hanya berani mengikutinya dari belakang. Aron ingin melihat apakah Malek sudah sadar atau belum. Jika sudah sadar, ia akan meminta Malek untuk menjelaskan situasi sebenarnya, ia kemudian akan pulang ke rumah. Bagi anggota keluarga Qin, Aron sengaja muncul untuk menertawakan mereka dan menambahkan penghinaan pada luka mereka. Ekspresi Nyonya Besar Qin dan Hira tampak sangat buruk, mereka mengabaikan Aron. Ruangan besar tersebut terdengar sangat hening, sekumpulan pelayan berlutut di ruangan itu untuk menunggu pangeran sadar kembali. Orang zaman dahulu selalu mementingkan putra sulung dan cucu tertua. Malek kelak akan menjadi pewaris kediaman keluarga Qin. Kediaman keluarga Qin selalu mendidik Malek sebagai calon pemilik kediaman keluarga Qin dan sangat menyayanginya. Malek telah mempelajari seni bela diri sejak kecil. Jika ia terluka sedikit, keluarganya selalu merasa sakit hati. Kini, ia terluka parah, yang tidak jauh berbeda dengan membunuh Nyonya Besar Qin sendiri. Aron berdiri di depan pintu ruangan dan mengintip, lalu berkata dengan suara keras, apakah Malek belum sadar? Padahal, ia sedang memberi perhatian. Tetapi bagi anggota keluarga Qin, Aron sangat berharap Malek segera meninggal. Ucapannya berhasil membangkitkan emosi Nyonya Besar Qin, ia berteriak dengan marah, keluar. Keluar sekarang juga. Semua orang terkejut, dokter telah mengatakan bahwa pangeran tertua tidak dalam bahaya dan segera sadar kembali. Mengapa Nyonya Besar yang selalu memperhatikan tata krama sekarang marah besar? Hira segera menenangkan neneknya yang sedang marah dan merasa enggan. Dia marah karena kakaknya terluka parah dan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Dia merasa enggan karena anggota keluarga Qin telah tahu bahwa Aron adalah seorang pahlawan, meskipun mereka tidak ingin mengakuinya. Kediaman keluarga Qin telah mendidik Malek selama bertahun-tahun. Namun, ia dikalahkan oleh anak keluarga miskin. Anggota keluarga Qin yang selalu angkuh seketika tidak bisa menerima hal tersebut.
Nyonya Besar Qin juga tidak mengerti, apakah Aron terlalu hebat atau keterampilan cucunya lebih buruk dari orang lain. Nyonya Besar Qin memikirkan awal mulanya pertarungan Aron di jurang gelap dan ia telah mengetahui penyebabnya. Meskipun Nyonya Besar Qin tidak terlalu memahami Aron, tetapi ia melihat Kaisar sejak kecil sampai bertumbuh dewasa. Pada saat dua anggota yang selamat itu memberitahu Nyonya Besar tentang keseluruhan kejadian tersebut, Nyonya Besar bertanya pada mereka waktu bala bantuan dari Kaisar tiba. Mereka tiba dengan tepat waktu. Jika terlalu cepat, pecinta pedang tidak akan marah. Jika terlalu lambat, Malek dan pecinta pedang pasti akan meninggal. Setelah bala bantuan Kaisar pergi, bala bantuan Edric tiba dan mereka melihat medan perang yang telah berakhir. Dia bekerja sama dengan Kaisar dan mencapai 3 target dalam satu tindakan. Nyonya Besar Qin bahkan mengagumi rencana yang berada di luar jangkauannya tersebut. Kota Amura pasti akan mengalami perubahan besar. Persepsi adalah sesuatu yang sulit diubah dari setiap manusia. Tindakan Aron tersebut menghancurkan persepsi anggota keluarga Qin dan menyebabkan mereka sangat kesakitan. Bahkan Malek pun bermimpi tentang Aron yang tak terjangkau. Aron menatapnya dengan tenang dan arogan, ia juga mengejek kesombongannya dan keburukannya. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan Kalivery, apakah kamu layak memiliki pedang murni yang agung dan tak terkalahkan? Selesai berbicara, Aron mengulurkan tangan. Ah! Malek berteriak di dalam mimpi, ia berkeringat dingin dan seketika sadar kembali. Semua orang bahagia dan berkata, pangeran tertua telah sadar. Setelah Malek membuka mata, para pelayan yang berlutut di lantai segera bekerja, ada yang membawa air dan ada yang membawa suplemen. Hira juga sangat cemas dan membawa neneknya masuk melihat Malek. Dalen memerintah pelayan untuk membawa masuk sup biji teratai yang paling disukai Malek. Khan membuka jendela kamar tersebut, agar kakaknya dapat menghirup udara segar. Keluarga Qin sangat bersatu padu, semua anggota keluarga tersebut saling menghargai dan mencintai satu sama lain. Setelah Malek sadar, Aron diabaikan lagi, seolah-olah ia tidak terlibat dalam kejadian kali ini. Hira juga lupa untuk meminta pertanggungjawaban darinya, ia hanya peduli pada kondisi Malek. Pedang? Di mana pedangku? Setelah sadar kembali, Malek langsung mencari pedangnya. Di sini, di sini. Dalen meletakkan pedang murni yang telah dibersihkan di atas tangannya, Malek seketika menghela napas lega. Tampaknya, ia hanya sedang bermimpi, ia mengira Aron telah mengambil pedangnya. Saat melihat Malek begitu peduli dengan pedang tersebut, Nyonya Besar Qin mengerutkan kening dan berkata, Malek, istirahatlah yang baik, tidak ada yang lebih penting daripada nyawamu. Nenek, saat aku pergi ke jurang gelap. Malek merasa bersalah, ia tidak menyelesaikan misi dan semua jenderal telah gugur. Tidak perlu diungkit lagi, nenek sudah tahu segalanya, kamu telah melakukan yang terbaik. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Nyonya Besar Qin sangat baik hati. Kejadian ini adalah rencana Kaisar dan kota Amura akan mengalami perubahan besar. Bagaimana mungkin Malek dapat menanganinya sendiri? Bukan seperti itu, aku. Jaga dirimu baik-baik dan jangan terlalu banyak berpikir. Bagi nenek, tidak ada yang bisa menandingimu. Malek masih ingin berbicara, tetapi, terus dihentikan oleh Nyonya Besar Qin. Semakin Nyonya Besar Qin tidak menyalahkannya, Malek semakin merasa bersalah. Dia menggenggam pedang murni dengan erat, dadanya seolah-olah ditekan oleh batu besar. Dia sedang dalam kondisi buruk, Hira mengerutkan kening, lalu menoleh dan melihat Aron berjalan masuk. Ia segera berdiri dan menarik Aron keluar. Tangannya yang lembut bagaikan sutra mahal yang mengacaukan pikiran Aron, sehingga dia membiarkan Hira menariknya. Setelah kedua orang tersebut keluar dari ruangan Malek, Hira segera melepaskan tangannya. Pada saat ini, wajahnya tampak sangat merah dan seluruh tubuhnya terasa panas. Namun, ia masih berbicara dengan nada sombong. Aron, jangan memasuki ruangan kakak tanpa izin. Oh. Aron tersenyum dan berkata, Malek telah sadar, aku tentu harus meminta dia membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kakak sedang dalam kondisi buruk. Apakah kamu buta? Hal tersebut berkaitan dengan keluarganya, sehingga Hira tidak lagi menjaga tata krama sebagai seorang putri bangsawan. Sebelumnya, ia tetap menunjukkan sikap bermartabat meskipun ia disinggung oleh Aron. Aku akan pergi setelah bertanya. Aron adalah hal yang sederhana, mengapa kamu sengaja menghalangiku? Aron tidak merasa panik. Wajah Hira memerah, ia menghentakkan kaki dan berkata, pokoknya, kamu tidak boleh mengganggu kakakku. Kamu harus menjauh dari ruangannya. Aron tidak menyukai nada memerintah seperti itu, ia seketika mengungkapkan sifat Hira yang tidak pandai berpura-pura dan berkata, aku harus mendapatkan pedang murni kembali. Hira terkejut, karena Aron dapat mengetahui niatnya dalam sekejap mata. Dia tidak boleh membiarkan Aron membawa pedang murni pergi, ia tidak pernah melihat kakaknya begitu menyayangi sebilah pedang.
Aron menggelengkan kepala. Sejak awal, anggota keluarga Qin telah tahu bahwa ia tidak bersalah, juga telah mengetahui alasan kekalahan Malek kali ini. Kini, mereka hanya berharap tidak ada lagi yang mengungkit masalah ini, agar masalah ini berlalu diam-diam. Aron tidak peduli dengan apa yang dipikirkan anggota keluarga Qin. Ia tidak akan mengejek Malek karena kemampuannya yang buruk. Namun, pedang ayahnya adalah milik keluarga Xiao, juga merupakan satu-satunya benda yang dapat dikenang ibunya. Oleh karena Malek tidak menyelesaikan misinya, ia tentu tidak layak memiliki pedang murni. Aron ingin mengambilnya kembali juga masuk akal. Aron tidak mementingkan pedang. Pada saat berperang, hal terpenting bagi pedang biasa untuk membunuh musuh adalah ilmu pedang. Jika pedang murni adalah pedang yang tidak bermakna, ia akan memberinya kepada Malek secara gratis. Namun, pedang tersebut sangat berarti bagi ibunya. Jika tidak, ia tidak akan menyembunyikannya tanpa diketahui Aron. Ibunya hanya rela mengeluarkannya pada saat kritis. Pedang tersebut adalah nyawa ibunya, yang sama pentingnya dengan Aron dan Ilona. Apakah kamu ingin mengambil pedang murni? Meskipun Hira tahu Aron akan melakukan itu, ia tidak menyangka sikap Aron akan begitu tegas. Dia berkata, "Mengapa kamu tega melakukan itu? Kakakku terluka parah demi menyelamatkanmu." Ucapannya terdengar seperti Aron sangat kejam dan tidak berperasaan. Aron membahas masalah tersebut dan bertanya, apakah Malek berhasil menyelamatkanku? Ucapannya membuat Hira terdiam. Jika aku tidak salah menebak, kesepakatan antara ibuku dengan kediaman keluarga Qin adalah keluarga Xiao akan memberi pedang jika kediaman keluarga Qin menyelamatkanku. Namun, kediaman keluarga Qin terlalu percaya diri dan memaksa ibuku untuk memberi pedang sebelum pergi ke jurang gelap. Kini, prajurit kalian gagal dan aku yang membawa Malek kembali. Apakah kalian layak mengambil pedang murni? Sesungguhnya, orang yang menyelamatkan aku adalah pasukan Yulin Kaisar. Bukankah itu benar? Aron berbicara dengan tenang. Dikarenakan ini adalah sebuah transaksi, mereka seharusnya mematuhi aturan transaksi. Kini, Malek dan pasukannya telah gagal. Namun, Hira masih ingin menggunakan trik dengan Aron, ia sungguh tidak tahu malu. Dibandingkan dengan sikap menyindir dan menghina yang biasanya ia tunjukkan, ketenangannya saat ini semakin membuat Hira marah. Hira berkata, kakakku terluka parah karenamu. Dia tidak pernah menderita seperti itu. Menurutmu, apakah ini hanya sebuah transaksi? Jika tidak, apakah ini adalah kepedulian kediaman keluarga Qin kepadaku? Bukankah kalian menganggap aku sebagai orang lemah? Aron tersenyum dingin. Hira terkejut, sindiran neneknya kepada ibu Xiao seketika bergema di telinganya, yang berkata, meskipun anakmu tidak disukai kediaman keluarga Qin, ia tetap mempermalukan cucuku. Meskipun ia adalah seekor anjing bodoh, kami tetap merupakan manusia. Jika Ibu Xiao mengeluarkan pedang murni lebih awal, kami tentu akan peduli pada anakmu. Pedang murni ini akan dijadikan sebagai pengorbanan anjing peliharaanmu karena mempermalukan cucuku. Aron memberengkan matanya terhadap Hira. Pedang murni sangat berharga, meskipun Aron mempermalukan Hira sebanyak 10 kali, harga diri Hira tetap tidak dapat dibandingkan dengan pedang ayahnya. Tidak peduli seberapa angkuh sikap kediaman keluarga Qin sebelumnya, mereka kini telah mendapat balasan. Hal terpenting adalah kediaman keluarga Qin yang mempermalukan diri sendiri untuk kali ini, mereka tidak dapat menyalahkan siapapun. Hira yang merasa bersalah segera mengatupkan bibirnya. Ia tidak boleh membiarkan harga diri kakaknya dan kediaman keluarga Qin dihancurkan oleh Aron. Mata besarnya dipenuhi oleh air mata yang jernih, tetapi Aron tidak terpengaruh. Ia merapikan lengan bajunya dan berkata, karena aku menghargai Jenderal tua Qin, aku mengizinkan Malek untuk beristirahat selama sehari. Besok, aku akan datang mengambil pedang. Malek adalah anak kesayangan kediaman keluarga Qin, tetapi ia bukan anak kesayangan keluarga Xiao. Aron tidak bersedia untuk memberikan pedang murni demi membahagiakan Malek. Aron pergi tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, tidak ada lagi pelayan yang mengikutinya dari belakang. Malek telah sadar, Hira tentu tidak akan membunuhnya. Meskipun Malek tidak sadar, ia juga tidak berani melakukan itu. Di tengah angin yang bertiup, Hira berdiri di jalan dan melihat kepergian Aron. Apakah Aron benar-benar ingin bercerai dengannya, sehingga ia bersikap acuh tak acuh terhadap kediaman keluarga Qin? Mengapa ia berani? Bagaimana bisa? Seharusnya Aron sangat membutuhkan kediaman keluarga Qin sebagai pendukungnya. Hira menggenggam sapu tangannya dengan erat dan berkata, kemarilah, sediakan hidangan lezat untuk menantu. Ola terkejut, apakah Nona telah berubah pikiran? Ini adalah pertama kalinya ia mendengar Hira menyebut Aron dengan sebutan menantu. Ola segera mengangguk dan berkata, baik, hamba akan melakukannya sekarang juga. Di istana, Kasim menyalakan lilin. Kaisar telah selesai membaca surat pendapat dari menteri, tetapi ia tidak ingin istirahat. Kaisar merasa senang, ia sangat senang. Kasim berkata, Yang Mulia,
Perdana Menteri dan anggota kediaman Nest sedang menunggu di luar, mereka ingin meminta maaf karena melukai pecinta pedang dan Malek secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Kaisar tersenyum tanpa berbicara. Setelah pecinta pedang diselamatkan, ia langsung memasuki istana, yang merupakan berkah besar baginya. Maksud Kaisar sudah sangat jelas, yaitu pecinta pedang telah menjadi anggotanya. Beritahu mereka untuk pergi dari sini, kediaman Nest akan dihukum atas masalah kali ini, ujar Kaisar. Apakah Edric tidak dihukum? Kaisar mengangkat alis, Kasim segera menamparkan mulut sendiri dan berkata, hamba terlalu banyak berbicara. Kaisar berkata, Perdana Menteri terlalu licik, menghukumnya dengan hukuman kecil seperti itu hanya untuk memberinya peringatan. Hal terpenting saat ini adalah memulihkan sistem pengawal. Setelah memulihkan sistem pengawal, Kaisar bisa mengatur ulang para pejabat dan bisa melindungi orang-orang berbakat. Dengan demikian, ujian kekaisaran tidak akan menyulitkan sastrawan lagi. Baik, baik, baik. Hamba tidak berwawasan, tidak berpikir panjang seperti Yang Mulia. Buat dekrit untuk memberitahu Malek dan Aron datang ke istana besok. Aku akan menulis dekrit kali ini secara pribadi. Kaisar akhirnya akan bertemu dengan Aron dan ia sangat gembira. Kasim sedang menggiling benda padat menjadi bubuk, ia tersenyum dan berkata, ini adalah pertama kalinya hamba melihat Yang Mulia begitu gembira. Tuan Aron sungguh merupakan sosok luar biasa. Meskipun ia tidak berkomunikasi dengan Yang Mulia mengenai kejadian di Jurang Gelap, hatinya mampu terjalin dengan Yang Mulia. Aku yang telah menemani Yang Mulia selama bertahun-tahun juga tidak dapat melakukan hal tersebut. Kaisar tertawa, ia tidak menjawab, tetapi melambaikan tangan dan langsung membuat dekrit. Sepanjang sejarah, kandidat hanya bisa bertemu dengan Kaisar setelah lulus ujian istana. Namun, Aron dapat bertemu dengan Kaisar sebelum lulus ujian istana. Penghargaan seperti itu pertama kali terjadi di dinasti Naemu. Saat dekrit tiba di kediaman keluarga Qin seketika bersemangat setelah bersedih sepanjang hari. Yang Mulia ingin bertemu dengan pangeran tertua. Menurut dekrit tersebut, pangeran tertua memiliki keberanian yang tak tertandingi, ia melawan para menteri pengkhianat dan melindungi pencinta pedang. Oleh karena itu, ia mendapat prestasi pertama. Dekrit tersebut meminta pangeran tertua pergi ke istana untuk menerima hadiah pada esok hari. Padahal, nama Aron juga tertera pada dekrit tersebut. Namun, anggota kediaman keluarga Qin memilih untuk mengabaikannya. Menurut dekrit kekaisaran, Malek akan diberi 3.000 tael emas atas prestasi pertamanya dan meminta Malek untuk mengambil hadiahnya di istana besok. Namun, hadiah bagi Aron tidak tertera. Jika dilihat secara sekilas, Malek adalah tokoh utama dari dekrit tersebut, sedangkan Aron hanyalah pendamping. Nyonya Besar Qin sangat gembira. Kali ini, Malek mendapat prestasi pertama, sehingga modal yang dia miliki untuk menikah akan meningkat. Aron tidak peduli dengan isi dekrit tersebut, ia hanya menerima dekrit itu dengan tenang. Kaisar telah memberitahunya, ia boleh meminta hadiah apapun pada saat bertemu dengan Kaisar, yang jauh lebih baik daripada Malek. Pandangan Aron terhadap Kaisar telah berubah. Sebelumnya, ia mengira bahwa Kaisar memiliki kepribadian yang lemah karena ia dikendalikan oleh Negam sejak kecil. Dilihat dari kejadian di Jurang Gelap, Kaisar cukup kejam. Semua pasukan Kaliferi yang ia utus dianggap sebagai pengkhianat kediaman Nest. Saat menghadapi tuduhan yang diterima secara tiba-tiba, Perdana Menteri pasti kebingungan. Pecinta pedang adalah sosok paling malang, pergelangan tangannya dipotong oleh Kaisar, ia telah menjadi orang cacat untuk selamanya dan tidak bisa memegang pedang lagi. Ini adalah hukuman yang seharusnya ia terima dan ia tidak layak dikasihani. Hal yang paling menyedihkan adalah ia mengira Kaisar adalah penyelamatnya. Dia sungguh malang, karena tidak sadar bahwa dirinya terjebak. Kaisar memberi pelajaran secara diam-diam dan tidak melibatkan diri sendiri dalam masalah. Namun, Kaisar juga memiliki sisi kebajikan. Meskipun ia menyusun strategi dengan kejam, tetapi pecinta pedang, Malek, dan Aron masih hidup. Aron sangat menantikan hari esok untuk memasuki istana. Istana dinasti Naemu pasti penuh dengan perhiasan dan barang antik. Dia akan meminta beberapa barang dari Kaisar untuk diletakkan di restorannya agar terlihat megah. Anggota kediaman keluarga Qin sangat gembira. Malek yang awalnya tidak senang akhirnya tampak gembira. Dia menerima dekrit kekaisaran dengan penuh rasa bersyukur, lalu kembali ke ruangannya. Menantu. Setelah menerima dekrit, Aron dipanggil oleh Ola secara diam-diam dan ia berkata, Nona telah mempersiapkan hidangan lezat, ia sedang menunggumu di tepi danau. Jika seseorang tiba-tiba memperlakukanmu dengan baik, ia pasti ingin mendapatkan keuntungan darimu. Apa yang ingin dilakukan Hira? Apakah ia ingin membujuk Aron agar tidak mengambil pedang murni? Di tengah angin malam yang bertiup, Aron sangat senang karena akan memasuki istana pada esok hari. Oleh karena itu, ia setuju untuk bertemu dengan Hira. Jika tidak, ia tidak akan memedulikannya.
Ini adalah pertama kalinya Nona Qin menyediakan perjamuan makan secara pribadi. Aaron ingin mengetahui cara apa yang akan digunakan Hira untuk membujuknya setelah gagal berdamai. Ada sebuah danau di kediaman keluarga Qin, yang terdapat bunga teratai dan ikan koi. Pada saat musim panas tiba, wangi bunga teratai akan tercium dan menyenangkan hati. Namun, kini adalah akhir musim gugur, danau tidak sedang dalam kondisi baik. Zaman dahulu tidak memiliki lampu, sehingga bintang-bintang terlihat sangat jelas. Bulan yang cerah terdapat di langit yang tinggi, langit juga dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar terang. Air danau yang bersih mencerminkan keindahan langit, yang memberi perasaan seperti berada di kedalaman Bima Sakti. Saat melihat kondisi tersebut, Aaron berkata, pada saat mabuk, orang-orang lupa bahwa bintang-bintang yang terlihat di air hanyalah bayangan, dan bermimpi akan diri sendiri berdiri di atas alam semesta. Hira yang sedang menunggunya sambil memegang gelas arak itu tercengang. Itu merupakan kalimat terkenal di Lamusa, yang berasal dari puisi karya Windy Tang. Puisi tersebut sebanding dengan puisi karya Morley. Luasnya langit berbintang dan hawa dingin alam semesta disertai dengan arak dingin, yang memutar dunia dan membekukan jiwa, serta bergetar seiring dengan bintang yang bergerak. Kalimat tersebut sangat cocok dengan suasana dan pemandangan saat ini. Hira terkejut, ia memiliki reaksi yang sama dengan orang-orang yang memahami puisi tersebut. Untungnya, Aaron mengingat puisi tersebut untuk menggambarkan keindahan pemandangan saat ini. Dia duduk di depan Hira sampai kursinya berbunyi, sehingga Hira mengerutkan kening. Aaron tersenyum dan berkata, istriku, mengapa tidak memberitahuku lebih awal jika kamu ingin mengundangku, agar suamimu bisa menyediakan hadiah. Aaron memanggilnya dengan sebutan istri, tetapi ingin bercerai dengannya. Kepalsuan Aaron membuat Hira merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia tidak menunjukkan perasaannya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, ayo, cicipi arak ini. Aaron melihat hidangan lezat yang memenuhi meja tersebut, ia mencium aroma arak dan daging yang harum. Bagi Aaron, bujukan Hira untuk meminum arak itu terdengar seperti ucapan, silakan minum obat. Aaron mengabaikannya, sehingga tangan Hira membeku di tengah udara dan ia merasa sangat canggung. Dia bersikap angkuh dan berkata dengan nada mengejek, apakah istriku ingin memberi perhatian padaku seperti karakter Pan Jinlian? Siapa Pan Jinlian? Hira tidak bisa tidak bertanya. Karakter dalam sebuah buku, ia adalah wanita yang sangat cantik dan berkehidupan baik. Ucapan Aaron yang dikatakan secara langsung itu membuat Hira tercengang, ia bertanya, apa maksud dari berkehidupan baik? Dia tidak hanya berkehidupan baik, ia juga ahli dalam meracuni suaminya. Dia merupakan wanita paling beracun sepanjang sejarah. Hira baru saja menyadari bahwa Aaron sedang mengejeknya, sikapnya yang keterlaluan membuat Hira sangat tidak senang. Hira berkata, maksudmu, aku ingin mencelakakanmu dengan arak ini. Benar. Aaron mengangguk dan sangat yakin. Jangan memfitnah, apakah kamu memiliki bukti? Kamu tidak pernah menyukaiku. Mengapa ucapan ini terdengar familiar? Hira segera menyangkal, tapi, aku tidak pernah memiliki niat untuk mencelakakanmu. Aku tidak percaya. Kamu. Hira segera membanting gelas arak ke lantai, sehingga aroma arak menyebar ke sekeliling. Dia berkata, kamu memfitnah. Kamu keterlaluan. Aku mengadakan perjamuan makan secara pribadi untukmu, tetapi kamu tidak tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Kamu memang merupakan anak yang tidak pernah dididik oleh ibu. Aaron merasa marah, amarahnya tidak akan hilang jika ia tidak memberi pelajaran kepada Hira yang berulang kali berbicara kasar. Dia menarik napas yang dalam dan mengucapkan perkataan yang sangat mendominasi. Ia berkata, Nona Qin, kamu menuduh aku mencelakakan Malek hari ini. Aku hanya membalas dengan cara yang sama, agar kamu merasakan bagaimana rasanya dituduh. Mengapa kamu mengungkit ibuku? Hira tercengang, ia mengira masalah pagi hari ini telah berlalu. Ternyata, Aaron adalah seorang pendendam. Aku adalah putri keluarga Qin, kamu bersalah karena telah menuduhku. Hira selalu menggunakan nama keluarga Qin dan Aaron telah bosan dengan caranya. Aku adalah Aaron Xiao. Aaron memukul meja dan berdiri. Hira terkejut, dan hanya berani memelototkan mata. Aaron berkata, jika memiliki kesempatan, kamu selalu menghina aku dan keluarga Xiao. Menurutmu, apakah kamu tidak perlu berkorban atas tindakanmu? Kamu keterlaluan. Kepada siapa kamu berteriak? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Teriak Hira karena tidak ingin kalah. Aaron seketika menarik Hira, sehingga hidangan di atas meja itu berserakan dan tumpah ke lantai. Hira terkejut dan berteriak, apakah kamu gila? Aku menggunakan waktu yang lama untuk menyediakan semua hidangan ini. Bukankah kamu ingin tahu maksud dari memiliki kehidupan baik? Aaron segera memeluk Hira. Hira menyadari sesuatu yang salah dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuh aku, kakakku tidak akan memaafkanmu. Hira diangkat oleh Aaron yang kuat.
Dalam kepanikan, jantungnya berdebar kencang. Aron mendengus dingin dan berkata, tidak akan memaafkanku. Lagi pula, kediaman keluarga Qin selalu ingin membunuhku, aku tidak merasa rugi untuk menjadi seorang pria cabul. Dia mengangkat Hira menuju ruangannya. Hira berusaha untuk membebaskan diri dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, Aron terlalu kuat, bagaimana mungkin ia bisa membebaskan diri dengan mudah. Melihat kondisi tersebut, Ola berteriak, menantu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh suami dan istri? Tidak berwawasan, jawab Aron dengan nada dingin. Ola tentu tidak berani menghentikannya, ia segera pergi mencari nyonya besar untuk mengatasi masalah tersebut. Aron menarik Hira masuk ke dalam kamar. Ada seseorang bersembunyi di rerumputan di depan pintu dan ia terkejut saat melihat adegan tersebut. Aron menunjukkan tatapan dingin, ia telah menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan kemajuan hubungan dia dengan Hira secara diam-diam. Sosok tersebut terlihat ahli dalam hal tersebut. Tampaknya, ia selalu berjaga-jaga di sana. Jika hubungan mereka tidak mengalami kemajuan, mereka akan sangat bersalah terhadap sosok yang telah lama berjongkok di sana. Laki-laki terbuat dari api dan baja, sedangkan perempuan terbuat dari kelembutan. Setelah menjadi jauh lebih kuat, Aron dapat memeluk Hira dan menciumnya dengan mudah. Hira sangat menolak. Namun, semakin ia melawan, tenaga Aron menjadi semakin kuat. Jepit merah di rambutnya bergetar dan mengeluarkan suara yang sangat merdu, sama seperti suara ia melawan, yang dapat membuat seseorang berangsur-angsur menjadi bersemangat. Lambat laun, ia semakin tidak menolak di bawah tenaga pria yang kuat. Lambat laun, ia tidak lagi menolak. Lambat laun, tubuh kedua orang tersebut semakin dekat. Hira terkejut saat merasakan perasaan seperti itu. Tubuh Aron bagaikan api dan menyelimutinya. Ketakutannya seketika berubah menjadi kegembiraan yang tak terlukiskan. Lambat laun, tangannya yang memukul Aron menjadi memeluknya. Lambat laun, lehernya yang angkuh dan lembut mendekati leher Aron. Udara panas yang dikeluarkan oleh Hira sedikit mengejutkan Aron. Tanpa disadari, wanita yang selalu mewaspadai Aron kini telah sepenuhnya meringkuk dalam pelukannya. Hira yang memiliki penampilan menarik kini terlihat seperti wanita cantik tanpa kekurangan, sehingga Aron sangat menyayanginya. Di dalam ruangan itu, bayangan cahaya lilin saling terjalin di tengah udara. Ruangan tersebut dipenuhi oleh aroma harum dan sedang terjadi momen indah. Aroma dari pembakar dupa melayang ke dalam tenda. Pria tampan dan wanita cantik perlahan-lahan saling berpelukan. Efek arak yang semakin kuat menyebabkan munculnya rasa kagum, sehingga mereka tidur dan bermimpi bersama di dalam selimut. Karya Jovan Liu menggambarkan keadaan seorang wanita. Puisi tersebut sangat cocok untuk menggambarkan kondisi Hira saat ini. Sepanjang malam yang indah, Hira tidur di dalam pelukannya. Tak disangka, tidak ada seorang pun anggota kediaman keluarga Qin datang mengganggu mereka. Apakah kepribadian anggota kediaman keluarga Qin telah berubah? Pada saat dini hari, seorang pelayan mengetuk pintu dengan ringan dan berkata, menantu, sudah saatnya bangun dan ganti pakaian, untuk memasuki istana. Baik. Tepat ketika Aron hendak bangun, ia ditarik oleh tangan seseorang yang malu dan berkata, jangan pergi. Aron menoleh dan menatap Hira yang cantik, lalu bertanya, ada apa? Hira terkejut, mengapa ia masih menunjukkan sikap acuh tak acuh. Pedang murni. Dia mengecilkan suaranya dan berkata, bolehkah kamu memberinya kepada kami? Apakah ini adalah permintaanmu setelah tidur denganku? Dia mengangguk, bersikap baik kepada Aron adalah ide yang diberi Nyonya Besar Qin untuk mempertahankan Aron. Setelah pertarungan di jurang gelap, Nyonya Besar Qin tahu bahwa mereka tidak mungkin bebas dari menantu yang cerdas seperti Aron. Oleh karena itu, lebih baik mereka menggunakan cara lembut. Hira adalah seseorang yang sangat mementingkan harga diri, bagaimana mungkin ia mengakui bahwa ia merasakan sesuatu yang membuat dia candu pada tadi malam. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sedikit perbedaan dari Aron. Bagaimanapun, ia adalah seorang wanita, perceraian mereka akan merusak reputasi kediaman keluarga Qin. Oleh karena itu, lebih baik ia menjalani kehidupan yang damai dengan Aron. Oleh sebab itu, Hira menggunakan jebakan wanita cantik karena gagal berdamai dengannya. Tak disangka, sebelum ia beraksi, Aron malah menjadi seperti serigala, dan langsung melahapnya. Saat Hira mengangguk, Aron menjadi tidak senang. Ternyata, ini adalah sebuah transaksi. Bagi orang zaman dahulu, pernikahan merupakan transaksi mengenai politik, kekuasaan, dan bahkan pedang. Dikarenakan itu merupakan sebuah transaksi, Hira tentu akan bersikap lembut pada saat memohon kepada Aron. Jika tidak memohon, temperamennya pasti akan kembali seperti sebelumnya dan lanjut memerintah keluarga Xiao. Bagi Aron, istri yang bertindak sesuai kondisi akan mengacaukan keluarga Xiao. Kamu tidak perlu bersikap baik demi sebilah pedang.
Aron mengenakan pakaiannya dan berkata, aku tidak akan memberimu pedang murni dan aku tetap akan menceraikanmu. Aron mengucapkan perkataan seperti itu dengan nada lazim. Aku telah melakukan hal itu denganmu, tetapi kamu masih ingin menceraikanku. Sikap tidak peduli yang ditunjukkan Aron sangat mengejutkan Hira. Dia adalah seorang wanita yang sangat menjaga tradisi, ia tentu telah menjadi milik Aron setelah bersetubuh dengannya. Namun, bagi Aron, itu hanyalah malam tanpa perasaan, untuk apa dianggap serius. Aron tentu memahami keterkejutan Hira. Kesucian wanita zaman dahulu jauh lebih penting daripada nyawa. Mengapa kamu begitu terkejut? Aron bertanya dengan sengaja, aku melakukan ini semua denganmu karena kamu berbicara kasar tadi malam, aku merasa tidak senang dan tentu ingin melampiaskannya. Tapi, kamu seharusnya merasa bahagia karena aku ingin menceraikanmu. Bukankah kamu jatuh cinta pada Ganis? Apa yang akan dipikirkan Ganis jika ia tahu bahwa Aron telah tidur dengan Hira? Aron tersenyum dingin, sedangkan Hira menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia ingin mendidik Aron, tetapi malah dia yang dididik oleh Aron. Aron malah memanfaatkannya dan menggunakan kata, melampiaskan. Betapa memalukannya hal tersebut baginya. Ternyata, kamu sedang mempermalukanku. Air mata bergenang di mata Hira dan ia berkata, seperti yang kuduga, kamu adalah binatang yang tidak tahu malu. Sedikit perasaan suka yang ia rasakan terhadap Aron seketika menghilang tanpa jejak. Aron tidak setuju dan berkata, kita masih merupakan suami istri. Jika aku bersetubuh denganmu sama artinya dengan mempermalukanmu, anggap saja itu benar. Jika kamu mau, kamu boleh mempermalukanku seperti itu malam ini. Dengarkan, apakah itu adalah perkataan yang seharusnya diucapkan oleh manusia? Hira telah hidup selama puluhan tahun, ia tidak pernah melihat pria cabul seperti Aron. Terlebih lagi, ia masih merupakan istrinya. Hira melihatnya dengan tatapan kosong saat ia berbalik dan pergi, seolah-olah kehangatan tadi malam adalah sesuatu yang palsu. Hira menarik selimut dengan erat dan wajahnya memerah, seolah-olah ia sangat dipermalukan. Dia mencoba untuk menahan diri, tetapi ia tidak sanggup dan segera menangis. Setelah keluar dari kamar, Aron berhenti sejenak dan tersenyum, ia merasa Hira sangat mudah ditipu. Hira memiliki penampilan cantik dan postur tubuh yang sempurna. Jika ia bisa menjadi istri yang baik dan tahu menghormati orang tua, Aron tentu tidak akan menceraikannya. Aron mengerti bahwa Hira memperlakukannya seperti itu bukan karena betapa buruknya dia, tetapi karena ia tidak memiliki kekuasaan. Wanita pada era ini tidak berwawasan. Siapapun wanita yang menikah dengan Aron, mereka akan memandang Aron dengan tatapan yang sama seperti Hira. Satu-satunya cara baginya untuk menghentikan diskriminasi adalah menjadi kuat. Pada zaman dahulu, menikah merupakan hal yang sangat merepotkan bagi seorang pria, mengganti istri sesuka hati juga akan ditertawakan orang-orang. Aron tidak takut ditertawakan. Namun, mencari istri yang lebih cantik daripada Hira mungkin akan menjadi hal yang sulit. Oleh karena itu, mengapa ia harus merepotkan diri sendiri? Terlebih lagi, tadi malam, penampilan Hira saat malu sangat menakjubkan dan ia merasa cukup puas. Aron yang masih menginginkan lebih banyak itu tersenyum dan merasa bangga. Para pelayan laki-laki tahu bahwa menantu telah melalui malam yang indah bersama Nona tadi malam, karena sebagian besar orang mendengar suara Ola saat ia bergegas menuju ruangan Nyonya Besar untuk meminta bantuan. Setelah Nyonya Besar mengatakan sesuatu, Ola keluar dengan lesu, ia sepertinya ditegur oleh Nyonya Besar Qin. Tidak hanya Ola yang ditegur, Malek yang ingin pergi menyelamatkan adik perempuannya juga dihentikan oleh Nyonya Besar Qin. Kondisinya belum pulih total, ia tidak akan mampu melawan Aron. Bagi semua orang, Aron memanfaatkan kesempatan pangeran tertua sedang terluka parah untuk mengambil keuntungan dari Nona secara paksa. Perilaku seperti itu sungguh dibenci orang-orang. Para pelayan juga semakin merasa jijik terhadap Aron. Pihak istana menjemput orang dengan kereta kuda khusus. Malek dan Aron menaiki kereta kuda yang sama. Meskipun terluka parah, Malek memaksakan diri menjadi semangat untuk memasuki istana hari ini. Meskipun terasa lelah, cahaya tajam yang dipancarkan dari matanya seolah-olah ingin memusnahkan Aron. Dasar pria cabul. Bersambung.